Rania kini berdiri di kamar sempit mereka, memandangi lemari kayu sederhana yang berdiri rapi di sudut ruangan. Matanya menelusuri setiap lipatan kain yang tergantung di dalamnya. Ia mencari pakaian terbaik yang ia punya. Blus putih bersih dengan detail rendah halus dan rok panjang berwarna krem yang elegan meski telah sering dikenakan. Rania mengenakan make up tipis sekedar menyegarkan wajahnya. Ia mematut diri sejenak di depan cermin kecil yang menggantung di dinding, memastikan penampilannya rapi meski sederhana. Pintu kamar terbuka dengan cepat. Davin masuk sambil merogoh saku celana. Ekspresinya tampak tidak sabar. "Lama bener, ngapain aja sih?" tanyanya ketus. Rania menoleh, tersenyum kecil meski jantungnya mencelos. "Ini juga udah selesai," jawabnya singkat mencoba tetap tenang. Tatapan Davin menyapu Rania dari atas ke bawah. Matanya menyipit, lalu ia bertanya dengan nada sinis. "Kamu gak punya baju lain apa?" Rania mendongak menatap mata suaminya dengan tegas. "Gak punya, yang aku pakai ini, yang terbaik yang aku miliki." Davin mengangkat alis tersenyum miring. "Pas wisuda aku kamu pakai itu, pas wisuda Devi juga itu. Apa ini seragam formal kamu nih ya?" Rania terdiam, hatinya seperti diremas. Davin menarik nafas lalu berkata singkat, "Ya udah ayo, keburu terlambat." Tanpa menunggu jawaban dari Rania, Davin berbalik pergi begitu saja. Rania segera mengekori, mengambil tas kecilnya dan menyusul ke motor. Sepanjang perjalanan ia memilih diam, menahan sesak yang kian sulit ditelan. Sesampainya di kediaman ibunya Davin, di sana nampak para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Mobil-mobil terparkir rapi di sepanjang jalan. Aroma masakan tercium dari dapur belakang. Melihat kedatangan anak dan menantunya, Ibu Davin langsung menyambut mereka di depan pintu. Senyumnya merekah saat melihat Davin, tapi memudar begitu matanya jatuh ke arah Rania. Ia menyalami menantunya dengan tangan dingin, sementara matanya memindai pakaian yang dikenakan Rania dari atas ke bawah. Lalu ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti cemooh. "Ya ampun Rania," katanya lantang. Cukup untuk membuat beberapa kerabat menoleh. "Kamu gak punya baju lain ya? Apa kata orang nanti? Istri Davin gak bisa jaga penampilan." Ibu Davin menggeleng-geleng kepala melihat penampilan menantunya. "Istri adalah pakaian suaminya. Kamu itu adalah lambang kemuliaan Davin. Penampilanmu adalah cermin kesuksesan suami kamu. Kamu itu simbol Davin di depan orang banyak. Masa gitu aja kamu gak ngerti nih ya?" Ibu Davin melirik tamu-tamu di sekitar, lalu mendekat dan berbisik tegas. "Kamu di dapur aja. Jangan bikin malu keluarga saya dengan baju lusuh kayak gitu. Istri macam apa gak bisa rawat diri gitu. Jangan lupa satu hal. Calon suami Devi itu orang berada dan terpandang. Kamu jangan buat mama malu di depan mereka." Rania menunduk sedikit. Tangan yang menggenggam tasnya mulai bergetar, tapi ia paksa wajahnya tetap tenang. "Baik Bu," jawabnya lirih. Davin menatap Rania dengan wajah kesal. "Kamu kemanain uang bulanan yang selama ini aku kasih?" tanyanya tiba-tiba dengan nada jengkel. Suaranya cukup pelan agar tidak didengar tamu, tapi cukup tajam menusuk. Rania menoleh pelan, matanya berkedip beberapa kali, tapi ia tak menjawab. Davin mengerutkan kening.
1 juta itu harusnya cukup, Rania. Aku udah kasih setiap bulan. Masa kamu gak bisa ngatur? Rania masih diam. Bukan karena tidak mau menjawab, tapi karena apapun yang akan ia katakan hanya akan dianggap alasan. 1 juta untuk listrik, air, wifi, sabun, kebutuhan dapur, dan sedikit uang belanja. Kadang ia harus menambal kekurangan dengan uang hasil menjahit. Meski akhir-akhir ini orderan makin sepi. Ia hanya menggigit bibir, menahan sesak yang mulai mengedap di dadanya. Apa kamu pakai buat hal yang gak penting, hah? Davin kembali bertanya. Kali ini dengan nada menyelidik. Rania menegakkan bahu, menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, namun tetap tenang. Aku gak pakai untuk hal yang gak penting. Semuanya untuk rumah kita, kebutuhan kita. Davin menghela napas panjang seolah frustasi. Tapi Rania tidak menunduk kali ini. Ia tetap berdiri masih mengenakan blus putih dan rok panjang polosnya yang kembali dipermasalahkan. Padahal hanya itu yang ia punya. Rania menarik napas dalam. Ia tahu kalau ia terus diam, Davin akan terus menyalahkan. Dengan suara yang tenang tapi jelas ia berkata, apa aku terlihat seperti istri yang menggunakan uang suaminya untuk hal yang gak penting? Matanya menatap lurus ke arah Davin. Lihat aku, Vin. Lihat bajuku. Lihat dapur kita. Lihat isi lemari. Apa ada yang kelihatan mewah dari hidup kita? Davin sempat terdiam. Tapi seperti biasa. Bukannya merenung, ia justru memalingkan wajah. Seolah tidak ingin mendengar. Rania melanjutkan, nada suaranya makin mantap. Uang bulanan itu sudah habis, bahkan sebelum akhir bulan datang. Listrik, air, wifi yang kamu butuh untuk kerja, beras, sabun, kebutuhan dapur. Aku bahkan masih bantu dari hasil jahitku. Tapi sekarang jahitan pun mulai sepi. Aku gak pernah minta lebih, cuma pengertian. Rania menunduk sejenak, mengusap pelan jemarinya yang mulai gemetar. Dulu kamu janji mau bahagiain aku, Vin. Tapi sekarang kamu bahkan gak lihat aku. Davin menghela napas kasar, menatap wajah Rania. Sudahlah, aku capek. Males debat kayak gini terus. Udah, kamu ke dapur aja. Bantu-bantu sana. Jangan bikin masalah baru di depan orang. Ibu udah cukup sebel sama kamu. Ibu Davin pergi meninggalkan Rania mematung sendiri. Langkah pelan Rania pun berjalan ke arah dapur, mengendapkan segala rasa di dadanya. Seperti biasa, sunyi tanpa suara. Sesampainya di dapur, Rania langsung disambut aroma gorengan yang masih hangat dan suara panci yang bergemerincing. Ia menyisingkan lengan dan mulai membantu menyusun piring saji. Seorang wanita parubaya dengan jilbab berwarna hijau menatapnya heran dari dekat rak piring. Itu Bibi Lilis, kakak dari ayah Davin. Loh Rania, kok kamu di dapur? Harusnya di depan menyambut tamu bareng Davin. Masa istri tuan rumah malah ngumpet di dapur? Ujar sang bibi sambil meletakkan nampan di meja. Nada suaranya tak menghakimi, lebih kepada heran tulus. Rania tersenyum kecil, menahan lelah di balik ketenangannya. Saya lebih nyaman di dapur, Bi. Lagian di depan udah banyak yang bantu, jawabnya hati-hati. Bibi Davin mengangguk walau sorot matanya menelisik. Ya sudah, tapi jangan terus-terusan di belakang ya, nanti orang salah paham. Ia mengambil nampan berisi cangkir dan menyerahkannya pada Rania. Ini ada kopi hitam tanpa gula. Katanya salah satu keluarga besan minta. Orangnya duduk di halaman belakang. Tolong antarkan ya. Rania mengangguk patuh. Ia mengambil nampan berisi cangkir kopi hitam yang masih mengepul hangat. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena panasnya gelas, tapi karena hatinya juga sedang mendidih. Namun tetap ia tekan. Rania melangkah
perlahan menuju taman belakang. Nampan di tangannya bergoyang pelan seiring langkah gugupnya. Udara sore terasa sedikit lembab dan suara ramai dari dalam rumahnya terdengar samar. Di bawah tenda kecil yang dipasang seadanya, hanya ada satu orang pria duduk sendiri. Tubuhnya tegap, jas biru dongker yang ia kenakan tampak mahal dan jam tangannya mengkilap meski sinar mentari mulai redup. Wajahnya terlihat tenang, tengah menatap kolam kecil di ujung taman. Rania berdiri beberapa langkah di depannya, lalu sedikit membungkuk sopan. "Permisi, Bapak yang minta kopi hitam tanpa gula?" tanyanya pelan. Pria itu menoleh perlahan. Matanya menangkap wajah Rania. Sekejap tatapannya berubah. Alisnya terangkat, seolah baru saja menemukan sesuatu yang tidak ia sangka. "Rania?" Nada suaranya terkejut namun hangat. Rania sempat tertegun. Ia memandangi pria itu dengan seksama. Dan dadanya bergetar pelan saat menyadari siapa yang kini duduk di depannya.